Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa qala alaihi salam, wa qala Amirul Mu'minin alaihi salam, al-bukhlu arun wal jubnu mankasatun. Wal faqru yukhrisul fitan an hujjatih wal muqillu gharibun fi baldatih. Imam Ali alaihi salam di dalam hikmah yang ketiga melanjutkan pembahasan hikmah yang kedua, di mana sebelumnya pada hikmah yang kedua Imam Ali alaihissalam menyebutkan 3 sifat, di mana sifat tersebut jika melekat kepada seorang insan maka akan menyebabkan seorang insan jatuh ke dalam kehinaan dan tenggelam kepada kerendahan. Kemudian di hikmah yang ketiga ini Imam Ali alaihissalam menyebutkan 4 sifat lain, di mana 4 sifat tersebut jika melekat kepada seorang insan maka seorang insan juga akan tersifati. Maka seorang insan juga akan tersifati kepada kehinaan dan kerendahan. Sifat yang pertama adalah bukhl. Bukhl atau kalau di bahasa Indonesia kan itu kikir atau pelit atau bakhil. Biasanya kalau kita mendengar bakhil, pelit, kikir. Nah, bukhl asli katanya sebenarnya bermakna membatasi. Ketika dikatakan bakhala alaih, yakni membatasi terhadapnya. Lalu kenapa orang yang pelit itu dikatakan bakhil? Orang pelit dikatakan bakhil, kenapa? Karena dia membatasi nikmat yang semestinya Allah turunkan kepada makhluknya melalui perantara dirinya, lalu dia membatasi nikmat tersebut. Anggaplah misalnya gini, antum manajer misalnya ya, antum manajer, terus antum mau mengasih hadiah kepada seluruh anggota. Anggaplah antum seorang manajer, lalu antum hendak memberi hadiah kepada seluruh anggota antum. Namun antum tidak memberikannya secara langsung, melainkan melalui perantara. Anggaplah misalnya antum berikan kepada kepala bagian, lalu nanti kepala bagian ini memberikan lagi ke divisi-divisi, lalu divisi ini memberikan lagi kepada subdivisi. Nah, nanti subdivisi ini yang memberikan kepada anggota-anggotanya. Namun terdapat misalnya 1 atau 2 orang dari kepala subdivisi yang tidak memberikan hadiah yang dari antum itu kepada anggotanya. Ini disebut bakhala alaih, yakni dia membatasi nikmat tersebut. Ini dari sisi kata, pembahasannya dari sisi kata, sehingga bakhil, kalau kita mau menilai bakhil itu apa, kita menilainya sebagai pelit atau kikir. Namun maknanya apa? Yakni makna hakikinya sesungguhnya bukan hanya pelit saja, bukan hanya kikir saja, melainkan bakhil, yakni orang yang membatasi nikmat Tuhan kepada makhluk yang lain. Jadi ketika seseorang itu bakhil, ketika seseorang itu bukhul, berbuat kebakhilan, berbuat kepelitan, berbuat kekikiran, sesungguhnya sedang membatasi turunnya nikmat Tuhan atau sedang membatasi terpancarnya nikmat Tuhan kepada seluruh makhluknya. Dan ini amatlah keji. Ini amatlah keji, ini amatlah terhina. Kenapa? Lah Tuhannya saja jawad.
Tuhannya saja maha pemberi, Tuhannya saja maha pengasih, Tuhannya saja maha penyayang, Tuhannya saja maha yang tidak memilih-milih, Tuhannya saja maha yang memaafkan, Tuhannya saja maha yang mencintai, Tuhannya saja maha yang menyayangi. Lah terus kok kita masih mau membatasi nikmat dari Tuhan itu? Ini salah satu dampak, yakni salah satu bidang sisi kehinaan seorang yang bakhil. Dikatakan al-bukhlu arun. Ar itu apa dalam bahasa Arab? Ar asli katanya bermakna telanjang. Jadi ketika dikatakan ara, yakni telanjang atau tidak memiliki pakaian atau tidak memiliki penutup aurat. Nah, maksudnya ar di sini apa? Yakni dia sedang menelanjangi dirinya. Artinya apa? Yakni ketika seseorang sedang menelanjangi dirinya, berarti dia sedang membuat dirinya terhina. Berarti dia sedang membuat dirinya malu di hadapan orang lain. Berarti dia sedang melucuti kewibawaan dan melucuti kepribadian dan melucuti martabat harga dirinya di hadapan orang lain. Nah, ketika dikatakan al-bukhlu arun, yakni kebakhilan itu adalah penelanjangan diri, maknanya seseorang yang bakhil, seseorang yang pelit, seseorang yang kikir, seseorang yang membatasi nikmat Tuhan kepada makhluknya yang lain, dia sesungguhnya sedang mempermalukan dirinya. Dia sesungguhnya sedang menelanjangi dirinya. Dia sesungguhnya sedang menghinakan dirinya sendiri. Dan tentu ini merupakan sifat yang buruk bagi seseorang, yakni ketika seseorang tersifati dengan kebakhilan, maka sifat itu adalah sifat yang buruk baginya. Yakni tidak ada satupun kita yang mau disematkan dengan sifat bakhil. Kita tidak mau dikatakan Pak Joko yang bakhil, kita tidak mau dikatakan Pak Abdi yang bakhil, kita tidak mau dikatakan Yusuf yang bakhil. Kenapa? Karena hakikat kita juga mengetahui bahwa kebakhilan itu buruk. Kita menyadari bahwa kebakhilan itu tidak enak. Kita menyadari bahwa seseorang yang tersifati dengan kebakhilan, maka itu menandakan keburukan terhadap dirinya. Sebagaimana kita bisa melihat sebenarnya apakah fitrah kita itu cinta terhadap kebakhilan atau tidak, kita bisa lihat ketika kita berhadapan dengan orang yang bakhil. yakni seandainya perhadapkan diri kita di mana kita sedang butuh kepada sesuatu, lalu di hadapan kita ada orang yang dia memiliki sesuatu itu bahkan lebih dari kebutuhannya. Anggaplah kalau dia butuhnya hanya 2, tetapi dia memiliki 10 misalnya. Lalu kita lagi butuh ini. Kita lagi butuh. Dan kita butuhnya hanya setengah, bukan 1 loh. Kita butuhnya hanya setengah misalnya. Terus kita datang ke dia minta atau minjem. Bisa enggak kasih pinjam saya atau minta setengah? Dia enggak ngasih. Nah, apa perasaan kita pada saat itu? Tentu kita ngerasa kesel, kita ngerasa jengkel, kita ngerasa, wah ini orang pelit banget sih. Punya 10, dia cuma butuhnya 2 juga. 8 mau diapain juga ditimbun di rumah, kan gitu. Kita juga mintanya cuma setengah, bukan 10. Nah, berarti fitrah kita sendiri itu tidak menyukai kebakhilan. Namun terkadang ketika kita di posisi seseorang yang memiliki, terkadang kita lupa dengan fitrah itu. Yakni ketika kita di posisi bahwa kita memiliki yang 10, lalu ada orang yang datang, sementara kita hanya butuh 2 saja. Lalu ada orang datang dan dia betul-betul butuh,
Justru kita lupa dengan fitrah itu. Sehingga ketika kita lupa, ketika kita lalai dengan fitrah itu, maka sifat bakhil itu menyelimuti diri kita. Ini salah satu dampak, sebenarnya salah satu dampak dari apa? Salah satu dampak dari kelalaian kita. Yakni salah satu dampak dari cintanya kita terhadap dunia, cintanya kita terhadap harta, cintanya kita terhadap kedudukan, cintanya kita terhadap makom, cintanya kita terhadap derajat, cintanya kita terhadap posisi. yakni sedemikian kita cinta terhadap harta kita, sedemikian besar kita cinta terhadap kekayaan kita, sedemikian kita mencintai mobil kita, rumah kita, tanah kita, uang kita, emas kita, kalung kita dan sebagainya, sehingga melupakan fitrah kita. Seakan-akan fitrah kita itu dari dalam berteriak kepada kita, "Hai Yusuf, kamu sendiri tidak menyukai orang yang bakhil, tapi kok kamu lupa dengan itu?" Seakan-akan fitrah berteriak. Namun karena kecintaan yang begitu besar kepada dunia, kecintaan yang begitu besar kepada kedudukan, kecintaan yang begitu besar terhadap derajat, posisi, menutupi suara jeritan fitrah kita itu tadi. Nah, inilah pentingnya muhasabah, yakni setiap malam sebelum tidur kita mengingat-ingat, hari ini saya sudah ngapain, hari ini saya sudah membantu mukmin atau tidak, hari ini saya sudah menyakiti mukmin atau tidak, hari ini saya menutupi rahmat Tuhan dari seorang mukmin atau tidak. Sebelum tidur itu perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk mengukur hari ini hidup kita berkualitas atau tidak. Demikian. Nah, kebalikan dari bakhil apa? Kebalikan dari bakhil yakni jawad. Kebalikan dari bakhil yakni dermawan. Kebaikan dari kikir, kebaikan dari pelit yakni dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu apa? Dermawan yakni ketika jawad, yakni Imam Husain alaihissalam ketika mendefinisikan jawad, jawad itu apa? Begitu juga Abu Ali Sina, Ibnu Sina ketika mendefinisikan jawad di dalam kitab Ilahiyat Syifa, dikatakan jawad itu apa? Jawad yakni memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap apapun darinya. Ini yang disebut dengan jawad. Jawad yakni apa? Jawad yakni memberikan sesuatu kepada selain kita, memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada selain diri kita tanpa mengharap apapun darinya, bahkan tanpa mengharap apapun dari selain diri kita. Sehingga jangankan kita mau mengharap imbalan, terkadang kan kita gitu nih. Kita misalnya hari ini ngasih kolak pisang ke tetangga, tapi harapannya ini ada harapannya, iya deh hari ini anak ngasih kolak pisang ke tetangga, harapannya besok kalau dia buat kolang kaling dia juga bagi ke kita, kan bisa begitu tuh. Atau misalnya hari ini kita ngasih bakso ke tetangga, harapannya apa? Besok kalau dia buat siomay, ngirimin juga ke kita nih. Ini bukan jawad namanya. Ini dari sisi apa? Dari sisi kita memberikan sesuatu, berharap dia juga membalas, membalas dengan memberi sesuatu. Namun terkadang enggak. Terkadang bagian yang lain kita memberikan sesuatu kepada si fulan, misalnya kita memberi sesuatu kepada si fulan dengan harapan apa? Masih ada harapannya. Dengan harapan apa? Dengan harapan si fulan berterima kasih kepada kita. Jadi masih ada harapan di situ.
kita memberi sesuatu kepada si fulan dengan harapan si fulan berterima kasih kepada kita. Ini juga bukan jawad. Kenapa? Karena masih ada harapan di situ. Berikutnya yang lebih tinggi lagi nih. Kita ngasih sesuatu kepada si fulan. Anggaplah kita ngasih ngasih bubur sumsum, misalnya kita ngasih bubur sumsum kepada si Zaid misalnya, atau kepada si Abduh ya, kita ngasih bubur sumsum kepada si Abduh. Kita tidak berharap bahwa si Abduh besok akan ngasih durian, dan kita juga tidak berharap bahwa si Abduh akan berterima kasih. Namun kita berharap bahwa orang lain tidak mengatakan kepada kita bahwa kita orang yang pelit. Ini juga masih bukan jawad. Kenapa? Karena kita masih berharap bahwa orang lain itu menganggap kita sebagai orang yang baik. Masih ada harapan dari pemberian kita. Bahkan yang lebih tinggi lagi, kita ngasih bubur sumsum kepada si Abduh. Tetapi apa? Bukan kita berharap si Abduh membalas ngasih tempe, bukan. Bukan kita berharap si Abduh bilang terima kasih, enggak. Bukan kita berharap bahwa orang lain melihat kita sebagai orang yang baik, atau orang lain tidak melihat kita sebagai orang yang kikir, tidak. Kita hanya berharap bahwa Allah akan membalas kebaikan kita. Kan udah bagus ini kan. Ya ini tingkatannya kan udah tinggi banget. Kita tidak berharap si Abduh balas, kita tidak berharap si Abduh terima kasih, dan kita tidak berharap orang lain juga bilang kita sebagai orang yang baik, enggak. Kita berharap bahwa Allah membalas kebaikan kita. Itu saja harapan kita, kan sudah baik ini. Ini juga belum dikatakan jawad. Ini bukan jawad. Sudah baik, khair. Apakah khair? Iya, khair. Baik. Tetapi jawad, bukan. Kenapa? Karena masih ada harapan di situ. Karena kita masih berharap Allah membalas kebaikan kita. Kita masih berharap bahwa Allah melihat kebaikan kita dan membalas kebaikan kita nanti. Lah terus jawad itu yang mana? Jawad, bagaimana tadi kita katakan? Jawad, yakni kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa harapan apapun. Yakni tidak berharap sama sekali. Tidak berharap dari dia, tidak berharap dari orang lain, bahkan tidak berharap dari Tuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya yakni kita memberikan sesuatu, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, karena apa? Karena kita melihat bahwa kita ini benar-benar hamba Tuhan. Karena kita melihat bahwa Tuhan itu adalah yang maha cinta, maka ketika Tuhan maha cinta, ketika Tuhan maha kasih, ketika Tuhan maha sayang, ketika Tuhan maha rahmat, ketika Tuhan maha pemaaf dan sebagainya, maka kita juga mau menceburkan diri kepadanya. Kita juga mau apa istilahnya ya, bertamasul, mau mencontoh wajah-wajah Tuhan itu. Ini sudah makom ridho istilahnya. Ini makom jawad. Ini tidak lagi punya pengharapan. Kita tidak berharap bahwa Tuhan akan membalas kebaikan kita, enggak. Bagi kita cukup kita ini sebagai hamba Tuhan cukup. Sebagaimana Imam Ali alaihi salam mengatakan, aku tidak menyembah Tuhan, sesungguhnya aku menyembah Tuhan tidak bukanlah kecuali karena Dia layak disembah. Ini ibadahnya apa? Ini ibadahnya para pecinta. Sebagaimana ibadah itu ada 3 kan kalau dibagi. Imam Ali alaihi salam membagi ibadah itu ada 3. Ada ibadahnya penakut, ada ibadahnya pedagang, dan ada ibadahnya orang yang merdeka atau ibadahnya pecinta. Ini apa? Ini ibadahnya orang yang betul-betul merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka itu apa sih? Merdeka hur dalam bahasa Arab hur, yakni merdeka. Kalau di Indonesia merdeka itu apa? Yakni kita tidak memiliki ikatan apapun. Yakni kita maksudnya tidak memiliki ikatan apapun. Yakni kita tidak memiliki harapan apapun.
Melainkan kita beribadah, tidak beribadah kecuali hanya karena Allah layak disembah. Jadi kita tidak mengharap jauh dari neraka dan kita juga tidak mengharap diberikan surga, tidak. Melainkan apa? Melainkan kita beribadah karena Allah benar-benar layak untuk disembah. Nah, begitu juga ketika kita memberi orang lain, kita tidak memberi karena untuk dibalas, untuk dibilang terima kasih, untuk dibilang orang baik, atau Tuhan mau membalas kebaikan kita, tidak. Melainkan jawab, yakni ketika seseorang memberikan sesuatu hanya karena mau seperti Tuhan, yakni salah satu wajah Tuhan, salah satu cerita Tuhan, salah satu hikayat Tuhan. Fa'aina matwallu fasamma wajhullah. Nah, ini jawab. Namun ada satu lagi. Apa itu? Boros. Hati-hati. Boros berbeda dengan jawab, yakni dermawan itu. Boros berbeda dengan dermawan. Boros yakni ifrat. Boros itu berbeda dengan dermawan. Ifrat tafrit itu berbeda dengan dermawan. Dermawan tadi kita katakan apa? Dermawan yakni memberikan sesuatu tanpa mengharap apapun. Namun boros itu apa? Boros itu menggunakan menggunakan sesuatu, yakni harta, kekayaan, kedudukan, apa sajalah, bahkan waktu sekalipun, menggunakan sesuatu yang tidak dibutuhkan olehnya secara berlebihan. Ini boros. Misalnya contoh, kita tahu kalau kita makan nasi itu misalnya cukupnya hanya setengah piring, lah kita ngambilnya satu piring full, akhirnya nanti setengahnya dibuang. Oke. Saya kira hari ini sampai di sini saja dulu. Minggu depan kita lanjut pembahasan tentang apa? Minggu depan kita lanjut pembahasan tentang jubun. Jubun yakni apa? Jubun yakni penakut. Nah, ini penakut. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Umpama aja nih Ustaz ya, umpama aja bahwa ada seseorang yang sholat hadiah untuk Rasulullah, andai kata begitu. Iya. Tapi dia masih punya harapannya semoga Allah menerima sholatku misalnya dan dihadiahkan untuk Rasulullah. Apakah Ustaz amalan semacam ini juga belum termasuk jawab atau apa kedudukan amalan semacam ini Ustaz? Terima kasih. Ya, Afwan. Dari sisi amalan luar biasa ya. Ini amalan ini sungguh sangat dianjurkan. Dan sesungguhnya ketika kita misalnya ngirim sholawat, ngirim fatihah, ngirim sholat hadiah untuk Rasul, untuk Aimah alaihimussalam, untuk Azazara salamun alaiha, ini sesungguhnya semacam gini nih, analogisnya, yakni pendekatannya seperti ini. Ada orang punya kebun bunga mawar ya. Ada orang punya kebun bunga mawar. Lalu antum suka banget bunga mawar. Terus antum datang ke kebun orang itu. Terus si pemiliknya bilang, silahkan kamu ambil bunga mawar yang kamu mau. Kita petik bunga mawarnya. Kan kita suka banget nih bunga mawar nih. Kita petik bunga mawarnya, lalu kita hadiahkan ke si pemilik bunga itu. Lalu si pemilik bunga itu karena melihat kita dia tahu bahwa kita suka bunga mawar. Lalu dengan melihat kita memetik lalu menghadiahkan kepada dia bukan hanya memberi bunga mawar yang kita petik tadi. Jadi di samping bunga mawar yang sudah kita hadiahkan kepada si pemilik itu dikembalikan kepada kita, bukan hanya itu, ditambahin dengan ambil semua bunga mawar ini. Sholawat, hadiah dan sebagainya juga demikian. Yakni kalau kita memberi sholawat kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada A'immah alaihimus salam, kepada Azazah Rasulullah alaiha. Awalan solawat itu kan dari mereka. Mereka yang ngajari solawat kepada kita. Mereka yang menceritakan kepada kita fadilah-fadilah solawat dan sebagainya. Lalu kita mengirim solawat kepada mereka. Nanti solawat itu kembalinya kepada kita, dan bukan hanya solawat itu, bahkan dengan fadilah-fadilah yang lain. Sampai dikatakan di dalam satu hadis, dikatakan solawat itu seperti jatuhan hujan, yakni bagaimana hujan kita tidak bisa menghitungkan jumlahnya berapa. Kalau hanya 1-2 titik kan masih bisa dihitung. Lah ini hujan. Jadi sholawat itu fadilahnya seperti rintihan hujan, seperti rintikan hujan yang tidak bisa terhitung. Jadi bukan hanya sholawat yang dikembalikan ke kita, melainkan dengan fadilah-fadilah yang lain. Nah, ini sudah bagus banget. Yakni kita ngirim sholawat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita katakan berharap bahwa sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus demikian. Yakni salah satu syarat dalam ibadah, kita harus berharap bahwa pahala ini diterima. Nah, di sisi ini kita tidak bisa menghukumi apakah dia jawad atau tidak jawad. Tetapi mesti dilihat dari sisi apakah kita berharap kembali ke kita atau tidak. Itu. Yakni kalau kita memiliki harapan kembalinya ke kita, ini belum jawad namanya. Sekalipun sudah baik, luar biasa. Tetapi kalau kita bahkan tidak memiliki harapan tersebut, misalnya contoh kita ngasih sholawat, kita sholat hadiah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan A'immah alaihimus salam, dengan harapan apa? Yakni dengan harapan sholat kita diterima, dan untuk mereka ini memang harus demikian. Bahkan dikatakan syarat dalam sholat itu yakni kita harus yakin bahwa sholat kita diterima. Lah kalau sholat kita benar yakni. Lah kalau kita tidak yakin sholat kita benar, gimana kita mau selesai sholat? Ragu terus. Namun di samping itu kita tidak berharap bahwa Allah akan membalas kebaikan kita ini. Tidak. Jadi kita ngasih sholawat, kita ngasih ngirim Fatihah atau sholat hadiah untuk para nabi, untuk para wali, untuk para imam, kita tidak berharap bahwa mereka akan membalas itu. Ini baru yang namanya jawad. Sekalipun susah ini makam, kalau di bukunya Ibnu Sina dikatakan makom jawad itu hanya makom Tuhan saja. Jadi bukan makomnya makhluk, bukan derajatnya makhluk, itu hanya derajat Tuhan saja. Dan selain Tuhan, yakni yang juga insan-insan kamil, yakni para a'immah alaihimus salam. Yakni kalau kita ini jangankan mau sampai di situ, kita sholat saja itu sudah syukur. Apalagi mau sampai ke makom jawad tadi. Oke. Tanya Pak. Betul. Terima kasih. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan. Tadi ada 2 pertanyaan terkait dengan bakhil dan juga terkait dengan jawad. Yang pertama dulu bahwa dalam dunia bisnis itu sering terjadi persaingan. Misalnya ada suatu proyek, di situ pemilik proyek itu akan membuat tender, di mana tender itu silahkan siapapun bisa mengajukan tender. Nah, ketika kita ikut tender dengan kriteria-kriteria yang diminta oleh pemilik proyek, maka di situ ketika kita mendapatkan tender tentunya akan berakibat orang lain kalah tender, sehingga orang lain itu tidak mendapatkan proyek dan ujungnya tidak mendapatkan rezeki. Nah, tadi kan salah satu definisi bakhil itu menghalangi orang lain untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Nah,
Terkait dengan itu nanti penilaiannya seperti apa terkait dengan masalah bakhil itu yang pertama. Sedangkan yang kedua terkait dengan jawad. Nah, seperti pelajaran-pelajaran yang sempat kita peroleh bahwa ketika kita punya hajat, maka dipersilakan untuk berdoa, misalnya beristighfar 100 kali, terus bersolawat 100 kali, dan artinya di sini ketika kita mengamalkan amalan tersebut karena kita punya hajat, artinya ya kita ada pamrih di situ. Gimana penilaian antum terhadap dua kasus itu? Baik, yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama itu sebenarnya lebih kepada pembahasan tamak sebenarnya. Nanti insya Allah akan dibahas di hikmah yang berikutnya pembahasan tamak. Karena di situ bukan pembahasan bakhil. Kenapa? Karena bakhil ini yakni ketika kita sudah memiliki. Jadi kita sudah memiliki, lalu orang datang, jadi semacam kalau tadi contoh saya itu, yakni dari manajer terus ke subdivisi dan sebagainya. Nah, subdivisi ini kan berarti dia sekarang ini lagi memegang uang, anggaplah 10 juta misalnya. Nah, terus dia tidak membagi ke yang bawah. Ini yang disebut bakhil. Jadi dia semacam menutup pintu rahmat Tuhan. Kalau di kasus yang disebutkan itu lebih kepada tamak, yakni seandainya terjadi. Ini contoh misalnya apa? Yakni misalnya kita sudah tahu bahwa kekayaan kita ini sudah cukup, sudah banyak. Tapi masih terus mau lagi. Ini ikut tender kanan kiri dan sebagainya. Ini disebut dengan tamak. Sebagaimana di hikmah yang pertama. Di hikmah yang pertama, kalau ingat, ketika kita mengatakan seseorang manistash'arat tamak, seseorang yang menjadikan tamak itu sebagai bajunya, maka sesungguhnya apa? Maka sesungguhnya dia sedang menghinakan dirinya. Nah, ini sebenarnya menyangkut kepada pembahasan tamak. Namun tidak bermakna bahwa kalau gitu ya udah deh anak ndak usah cari rezeki lagi. Oh enggak, kita tetap disuruh cari rezeki. Antum cari rezeki. Sampai dikatakan antum carilah rezeki seakan-akan seakan-akan engkau akan hidup sampai 1000 tahun lagi. Namun rezeki kita itu digimanain? Jangan disimpan sendiri sehingga nanti ndak jadi bakhil. Ikut tender, enggak apa-apa, ikut tender kanan kiri, tender dan sebagainya. Tetapi apa? Tender, terus misalnya 20%-nya bayar khumus, oke. Terus misalnya 30%-nya untuk sekolah anak-anak yang yatim, anak-anak yatim yang mukmin, yang syiah, anak-anak yatim biaya sekolah gratis, anak biayain. Ini baru top. Misalnya 20%-nya lagi apa? 20%-nya lagi anak kasih untuk ke rahbar, misalnya hadiah ke rahbar, setiap dapat tender 20% hadiah ke rahbar. Ini baru top namanya. Jadi ikut tender, enggak apa-apa ikut tender, tapi jangan bakhil. Yani kalau dapat rezeki sebar. Tetangga ada mukmin syiah yang di samping kita yang kelaparan, sebelum dia ngomong ke kita bahwa dia lapar, kita sudah kasih. Jangan sampai nunggu dia datang dulu. Jangan nunggu dia datang. Assalamualaikum Yusuf. Ya, Waalaikumsalam. Afwan, ini anak lapar nih. Jangan nunggu gitu. Kalau kita punya sebelum dia ngomong udah kasih. Ini yang disebut infak. Nanti kita juga akan membahas tentang infak. Bahwa infak itu yakni sebelum orang ngomong kita sudah kasih. Ini menyangkut kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, pembahasan tentang dermawan tadi, pembahasan tentang jawad tadi. Saya katakan sejak awal bahwa itu sudah baik, sama seperti contoh soal yang disebutkan sebelumnya, bahwa misalnya kita punya hajat nih, misalnya mau sukses di urusan ini misalnya gitu ya, atau mau punya anak kah, atau mau nambah rezeki, kan ada amalan-amalannya itu. Silahkan pakai, ini sudah bagus.
daripada kita pakainya setan, daripada kita nyuri, kan itu tidak bagus. Jadi amalan-amalan itu sudah bagus, baca surah Yasin, baca surah ini, surah Anfal, itu sudah bagus. Namun apakah ini jawat? Oh belum. Jadi ada makomnya, yakni kalau di pembahasan suluk irfan itu di Manazil Sairin itu ada 1000 tingkatan. Jadi 1000 makom. Makom sabat, yakni makom tetap, makom bidar, makom bidar itu yakni terbangun, yakni sadar. Ada makom apa lagi? Ada makom takut, ada makom raja, berharap dan sebagainya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Ada makom takut, ada makom sabar, ada makom ridho. Ini beda. Apakah takut itu makomnya bagus? Sudah bagus. Orang kalau mau suluk harus punya rasa takut. Tetapi apakah dia sudah ridho? Oh belum. Sabar gimana? Sabar bagus. Orang kalau mau suluk harus sabar. Apakah sudah ridho? Belum. Ridho gimana? Ridho yakni dia tidak lagi orang ketika dikatakan ridho, yakni tidak lagi mengatakan seandainya. Melainkan orang di makom ridho itu mengatakan apa? Yakni karena Tuhan maunya ini aku begini. Itu sudah makom ridho. Misalnya kalau ada orang saudara, misalnya sanak famili kita meninggal, kita dibilang apa? Sabar ya. Maksudnya apa sih sabar? Maksudnya apa? Yakni kembalikan kepada Tuhan ya. Biar apa? Biar hatimu itu tidak terlalu berat. Ini masih makom sabar ini. Artinya apa? Artinya kita masih terpengaruh dengan kepeninggalan saudara kita. Tetapi apakah ini buruk? Oh enggak, ini sudah bagus. Namun apakah sudah ridho? Oh belum. Ridho itu makomnya lebih tinggi lagi. Ridho itu makomnya siapa? Ridho itu makomnya yang Hazrat Zainab salamullah alaiha mengatakan ma ra'aitu illa jamilan. Yakni ketika imamnya dipenggal, keluarganya dibantai, saudara-saudaranya dirantai, Hazrat Zainab salamullah alaiha mengatakan ma ra'aitu illa jamilan. Aku tidak melihat sesuatu kecuali itu adalah keindahan. Ini baru makom ridho. Bukan sabar, bukan takut, bukan ridho sudah. Tetapi apakah sabar itu jelek? Enggak, sudah bagus. Apakah takut itu buruk? Enggak, itu sudah bagus. Gitu. Jadi ada makomnya, ada derajatnya. Makanya saya katakan tadi bahwa makom jawat ini kalau di Ibnu Sina, di Ilahiyat Syifa itu dikatakan ini hanya makom Tuhan. Karena selain Tuhan tidak bisa di makom sini. Atau juga di makom insan kamil. Bahwa insan kamil yang bisa di makom jawat ini. Kalau kita mungkin para wali saja yang bisa sampai di makom jawat. Begitu Pak Fajar. Oke Pak, makasih. Oke, Afwan. Anda mau undur diri dulu ya, karena ada kelas. Ada soal tak? Iya, ada soal. Coba Bismillah ya. Bismillah. Pertama, kami ucapkan terima kasih materi ini semakin mempertajam tentang hakikat bakhil dan jawad. Ada 2 pertanyaan, ya tapi saya singkat 2 pertanyaan. Pertama, meskipun tadi ini adalah tingkatan-tingkatan, kalau di Irfan ada 1000 tingkatan dan masing-masing ada tingkatan, ada 1000 tingkatan. Tapi pertanyaan saya, kalau seseorang itu beramal lalu dia berucap, saya tidak mengharap apa-apa kecuali semoga Allah ridho, apakah itu juga termasuk pamrih? Satu itu. Yang kedua, kalau di dalam doa itu ada hadis, kalau saya nggak salah itu, mohon dikoreksi, bahwa agar supaya dekat dengan pengijabahan, maka salah satu syaratnya itu doa itu harus diiringi dengan sholawat sebelumnya dan setelah doa itu dengan sholawat. Apakah itu juga pamrih terhadap pembacaan sholawat kita? Oke. Terus ada satu lagi, mungkin ada seorang arif berkata, saya itu tidak mau meminta kepada Allah karena saya itu malu karena Allah sudah terlalu banyak. Apakah itu salah satu sifat yang seperti apa gitu? Seorang yang pertanyaan yang pertama,
tentang jawad tadi, yakni kalau seandainya apa tadi pertanyaan pertama, Afwan? Halo. Yang pertama, kita beramal tidak ada harapan lain kan? Iya paham. Kita mengucapkan hanya ridho Allah yang kita hamba harapkan. Itu saya tidak bilang pada yang lain, tapi hanya di hati gitu. Nah, mungkin saya tidak memahami. Ketika misalnya kita mengatakan anak saya ini beribadah hanya berharap ridho dari Tuhan, ini maksudnya ridho dari Tuhan ini apa maksudnya? Terkadang kita ini banyak dalam keadaan banyak waktu, seringnya banyak waktu, seringnya ini karena kebiasaan baca bahasa Arab jadinya banyak waktu. Seringnya kita ini mengatakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak pahami. Seringnya kita mengatakan sesuatu yang kita tidak pahami. Yakni saya berharap semoga Allah ridho. Saya berharap semoga Allah ridho. Maksudnya ridho, tetapi dia tidak tahu maksudnya ridho itu apa. Yakni Tuhan ridho itu maksudnya apa. Kita tanya, maksudnya kamu itu saya berharap Tuhan ridho ini maksudnya apa? Apakah maksudnya ridho kamu itu bahwa Tuhan mengabulkan, menerima sholatmu? Ataukah maksudnya bahwa Tuhan itu akan memberi pahala ganjaran kepadamu? Maksudnya apa? Jika maksudnya ridho, yakni memberi ganjaran kepadamu, ya ini yang belum jawab tadi. Tetapi jika maksudmu bahwa semoga Tuhan ridho itu yakni bahwa kita tidak mengharapkan apapun dari Tuhan melainkan kecuali bahwa Tuhan itu layak disembah, ini ya makom ridho, makom jawab tadi itu, makom ridho tadi itu. Yani saya tidak menyembah Tuhan kecuali karena Tuhan itu betul-betul disembah. Yani layak untuk disembah, bukan karena saya mau mengharap apapun. Jadi ridho itu jika maksudnya itu, kita katakan ini makom jawab tadi. Terus yang kedua tentang sholawat, yakni memang di hadis dikatakan jika kita berdoa tanpa sholawat maka dikatakan doa itu mu'allak, yakni tergantung. Seperti misalnya antum kalau kan ada jemuran kan, punya jemuran tuh. Kalau gantung baju gimana sih jemuran, baju di jemuran tuh akan ngawang-ngawang itu, wala ke atas wala ke bawah. Doa itu juga itu, wala naik ke atas wala kembali ke kita ketika belum ada sholawat. Pertanyaannya, apakah terus ini bukan jawab? Belum tentu. Sholawat itu syarat, yakni sholawat itu apa? Syarat. Yani syarat itu apa? Syarat untuk sampainya doa kita kepada Allah Ta'ala. Namun persoalan jawab atau tidak jawab itu kembali ke kita. Yakni ketika kita berdoa itu, doanya kita doa apa? Terkadang doanya kita, ya Allah, kasih aku rumah, ya Allah kasih aku ini, ya Allah luluskan aku ujian, ya Allah kasih aku motor, ya Allah kasih aku mobil, ya Allah sukseskan ini ada apa istilahnya ini, ada tender, tolong sukseskan dan sebagainya. Kalau cuma ini urusannya, ya ini jangan di pembahasan jawab kalau yang ini. Namun kalau seandainya kita mengatakan, ya Allah manli gairuk, ya Allah manli gairuk, ya Allah selain kamu siapa lagi yang kupunya? Ini pakai sholawat, iya pakai sholawat, tetapi kita sudah tidak berharap sesuatu bagi kita, tidak, melainkan kita katakan selain kamu siapa lagi yang kupunya. Yakni apa? Yakni kita menyatakan diri bahwa kita ini tiada apa-apanya. Nah ini makom jawab. Iya, makanya doa kumel itu doa yang luar biasa banget. Doa Arafah, doa Nutbah, itu doa yang luar biasa banget. Nah, sholawat itu syarat saja. Ya, ini tidak bisa dikatakan kalau gitu setiap yang ada sholawatnya berarti bukan makom jawab. Tidak. Sholawat itu syarat. Sebagaimana misalnya antum kalau mau buat jamu, antum kalau mau buat jamu, syaratnya buat jamu itu kan ada jahenya. Kalau nggak ada jahenya, kan jamunya itu bukan jamu jadinya.
Nah, jadi jamu itu jadi jamu kalau ada jahenya itu. Nah, itu syaratnya. Jadi doa itu jadi doa kalau ada sholawatnya itu, baru dia nyampe. Nah, gitu. Terus yang ketiga. Yang ketiga tadi apa Pak Riza? Tentang pembahasan orang arif. Pembahasan orang arif. Ada kisah. Jadi ada kisah dua orang arif. Mungkin yang antum maksud kisahnya yang ini. Kalau benar ya mungkin ini, tapi mungkin antum punya kisah yang lain. Tapi ana cerita ndak apa-apa. Jadi ada kisah dua arif. Arif yang pertama mengatakan, kalau aku dikasih pilihan oleh Tuhan, kalau aku dikasih pilihan oleh Tuhan, apa yang kamu mau? Dia mengatakan, aku akan mengatakan, aku memilihmu. Nah, ini kan udah hebat nih ya. Ini seandainya kita, misalnya anggaplah antum arif ya nih. Terus Tuhan ngasih pilihan, ayuhar Riza, wahai Pak Riza, kamu mau apa? Apa saja yang kamu mau saya akan kasih. Lalu Pak Riza mengatakan, saya maunya Tuhan. Wah, ini kan hebat banget. Saya tidak mau surga, saya tidak mau jauh neraka, saya tidak mau fulan, saya hanya mau kamu ya Tuhan. Wah, ini kan sudah hebat banget. Ini makom tauhid yang sudah luar biasa banget. Lalu datang arif kedua. Arif kedua mengatakan, kalau seandainya Tuhan memberikan saya pilihan, wahai Pak Riza, apa yang kamu mau? Maka saya akan mengatakan, ya Tuhan, saya mau apa lagi? Ya, ini saya tidak punya keinginan lagi. Kenapa? Lah orang saya ini tidak ada. Yang ada itu hanya kamu. Bagaimana saya memiliki keinginan? Yakni kalau seandainya saya punya keinginan, berarti keinginan itu keinginan saya, bukan keinginanmu. Lah kalau keinginan itu adalah keinginan saya, berarti saya itu ada di hadapanmu. Berarti apa? Berarti saya masih menduakanmu. Tetapi saya akan mengatakan, ya Tuhan, saya tidak memiliki keinginan. Kenapa? Karena segala keinginan itu hanya milik yang wujud. Dan yang wujud hanya kamu. Dan saya ini hanya cerita-ceritamu saja. Nah, ini beda banget antara yang pertama sama yang kedua. Yang kedua mengatakan bahwa saya pun sudah tak memiliki keinginan lagi. Yang pertama apakah hebat? Wah, hebat banget. Tapi yang kedua mengatakan bahkan saya pun sudah tidak memiliki keinginan. Ini pembahasannya sebenarnya di pembahasan irfan. Pembahasan ijmal, yakni pembahasan generalnya, pembahasan umumnya kurang lebih seperti itu. Tetapi secara tafsil, yakni secara terperinci, butuh kelas khusus yakni untuk pembahasan yang seperti ini. Yakni saya tidak bisa membahasnya di tempat umum beginian. Jadi harus ada mukadimahnya dulu, pembahasan tentang wujud, pembahasan tentang wajah dan sebagainya, baru enak bahasnya. Nanti kalau saya terlalu jelasin panjang, takutnya salah memahami jadi ribet. Insya Allah di lain waktu, kalau ada waktu kesempatan yang tepat, pembahasan kelas irfan mungkin insya Allah akan kita bahas di sana. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah, masykurin Ustaz. Afwan. Oke, saya mau undur diri dulu untuk semuanya. Masykurin, insya Allah antum semua dalam wilayah Amrul Mu'minin. Dan ini malam Jumat, ini malam Jumat, jangan lupa sertakan dalam doa kumail antum untuk marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, untuk Ayatullah Misbah Yazdi, untuk Imam Khomeini, untuk Rahbar Muazzam, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, untuk Ayatullah Bahjat, untuk Allamah Tabatabai, Syahid Mutahari, untuk Ayatullah Jawadi Amuli, untuk Allamah Hasan Zodi Amuli, untuk guru-guru kita, untuk Ustaz Hussein Habsyi, dan terkhusus untuk para pejuang Islam, Syahid Qasim Sulaimani, Abu Mahdi Al-Muhandisi, dan juga untuk keselamatan Imam Zaman Ajalullah Farajul Syarif Salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.